Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Salimah Moon Island. Saya dapat tadi malam, Ustadz itu bukan Muntilan katanya, itu Moon Island. Jadi pulau bulan. Keren, dan saya lihat memang purnama semua ini kayaknya, Masya Allah. Moon Island. Ini tidak ada, bukan Muntilan, Muntilan. Iya, ti apa ti? Iya, Muntilan. Jadi memang bahasa Jawa itu tidak bisa ditiru orang lain. Iya, Muntilan kan? Muntilan. Kalau muntilan itu ketoro kudu wong kini sudah. Itu ketoro pendatang. Tapi kalau ngomongnya fase, kayak orang Jawa Timur itu kalau bilang ada penegasan, Bu. Itu misalkan jauh gitu, tapi jauh sekali. Itu bukan jauh sekali. Jauh. Wow. Masya Allah, aku memang ketemu wong wedok. Oh. Itu Jawa Timur. Gak tahu kalau Jawa Tengah bagaimana, gak tahu. Mirip ya. Gerione tawabeh sangat. Itu bukan cuma jauh, tapi sangat jauh sekali. Nah, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Salimah Muntilan dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf kepada pemirsa Madani TV kalau mungkin nanti banyak bahasa Jawa ya, karena saya lagi senang bahasa Jawa. Lagi senang jauh tadi itu, lagi suka saya. Jadi kalau nanti ada pemirsa Madani TV yang kemudian merasa kok banyak bahasa Jawanya, iya karena memang tayangan ini disiarkan dari Moon Island Jawa Tengah. Ini sampai langsung ada yang komen, Ustadz saya dari Toli Sulteng Ustadz, tolong bahasanya. Baik ibu yang di Toli Sulteng ya. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Kalau masih tetap nyamannya duduk di majelis taklim, ketemu orang-orang circle yang baik, circle itu pergaulan yang baik, ketemu ibu-ibu yang setiap ketemu masih ucapannya itu apa? Masya Allah, tabarakallah. Itu artinya panjenengan masih baik. Artinya panjenengan masih dikehendaki Allah untuk terus di bawah kebaikan. Untuk terus mendapatkan bimbingan dari Allah. Kumpulnya ibu-ibu majelis taklim. Pertemuannya ketika pengajian. Nanti keluar sedikit buka grup WA informasi majelis taklim lagi. Nanti tidak lama lagi dapat informasi tentang video singkat tausiah. Nanti pindah lagi sebentar ada pengingat Mbak waktunya baca zikir sore. Nanti besok lagi pagi Mbak jangan lupa hari Jumat baca surat
Al-Kahfi. Nanti lagi begini Mbak, jangan lupa. Masya Allah, maka itu ciri Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Allah masih kepingin kita itu senantiasa berada di bawah naungan ridho dan hidayah dari Allah. Nah, maka dengan itu salah satu caranya Bu, kita perlu banyak bersyukur. Terima kasih sama Allah. Dan bersyukurnya bagaimana Bu? Dengan dua hal. Tulis. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang kita sama Allah sampai detik ini masih dikumpulkan di tempat yang baik. Cara bersyukur yang pertama, jangan lupa ilmu yang sudah didengarkan itu diamalkan. Itu cara bersyukurnya Bu. Jadi bukan cuma cari ilmu, tapi tidak pernah apa? Mengamalkan. Eman nanti. Karena apa? Nanti ilmu yang telah kita pelajari, kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan menuntut kita. Maka nanti di hari kiamat yang Allah tanya apa? An ilmihi madza amila bih. Ilmunya dipakai untuk apa? Itu bentuk syukur kita Bu. Dikasih ilmu. Oh, tentang pentingnya makan pakai tangan kanan. Langsung dipraktekkan, makannya tidak pernah kecuali dengan tangan kanan. Ilmu tentang bagaimana bersikap baik kepada anak dan pasangan. Langsung diamalkan. Maka orang yang mengamalkan ilmunya, man amila bima alima razaqahullahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, Allah akan karuniakan kepadanya apa-apa yang belum dia ketahui. Faham enggak? Jadi kalau punya satu ilmu, ilmunya diamalkan, nanti sama Allah Anda dikasih ilmu baru yang sebelumnya Anda belum tahu. Nanti ilmu yang baru diamalkan lagi, Allah kasih satu ilmu baru lagi. Ilmu yang baru diamalkan lagi, Allah tambahi satu ilmu yang baru lagi. Sampai begitu seterusnya. Apa manfaatnya? Akhirnya Anda sibuk mengamalkan ilmu dan Anda lupa mengkoreksi kesalahan orang lain. Bagus apa enggak kalau begitu? Bagus. Sementara ilmu kita sekarang rata-rata dipakai untuk ngeritik orang. Loh, lah gak tahu ngaji yo pantes koyok ngono. Oh, yo mesti ae. Gak tahu nang salimah. Yo mesti ae lek jilbaban mali seminggu gawe jilbab, saulan gak gawe. Oh, yo mesti ae Mbak, gak tahu ngaji nang apa satunya salimah tadi? Saleha. Kelasnya sih kelas salimah Mbak, durung levelnya belum up. Ngerti level up enggak? Levelnya belum. Nah, kenapa begitu? Karena dia sekedar mencari ilmu, tapi dia tidak menyibukkan diri latihan mengamalkan. Itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana bentuk mensyukuri nikmat kalau kita oleh Allah didudukkan di tempat-tempat yang baik? Jangan sendirian. Apa maksudnya? Apa maksud jangan sendirian Bu? Kalau punya teman yang belum ngaji, diajak. Karena orang itu Bu, ketika dia mendapatkan nikmat, nikmat itu akan terasa semakin nikmat ketika dia berbagi dengan orang lain. Contoh nikmat suami. Ya Allah. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Sudah. Contoh, nikmat makan. Ya, suami lupain. Nikmat makan. Anda makan lagi enak-enaknya gitu. Itu akan lebih terasa enak Bu, kalau ada teman berbagi ketika makan. Sehingga ketika Anda ngomong, sambelnya pewedes yo. Iya Mbak, pewedes tapi yo sedep. Nah, maka ketika ada teman yang Anda ajak untuk berbagi, maka kenikmatan itu akan semakin terasa apa? Nikmat. Sama seperti majelis taklim begini. Ketika Anda ajak teman Bu, kemudian teman Anda ikut menjadi orang yang baik, maka nanti suatu saat ketika Anda mulai futur, teman ini akan mengingatkan Anda.
Sehingga nikmatnya berbagi majelis taklim dengan ngajak orang lain ayo ikut datang ke majelis taklim. Itu manfaatnya bukan cuma untuk orang yang Anda ajak, tapi untuk siapa? Anda sendiri. Anda semuanya kan tahu hadisnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib. Mengirim siapa? Ali bin Abi Thalib. Dikirimnya dikirim perang. Untuk mimpin pasukan perang. Tapi ibu-ibu tahu, ketika dia mimpin pasukan perang tadi, sebelum berangkat, nasihatnya Rasulullah apa? Ya Ali, bi'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Atau ni'am, macam-macam orang bacanya. Tapi yang betul min humurin na'am. Wahai Ali, ini mau berangkat apa tadi? Perang. Bukan berangkat majelis taklim, bukan berangkat pengajian, bukan berangkat mau safari dakwah, mau perang. Rasul katakan apa? Wahai Ali, kalau ada satu saja orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, tapi orang itu mendapatkan hidayah karena kamu. Karena itu Anda ajak, Anda ceramai, Anda nasihati, Anda kirimkan kepadanya video-video yang bermanfaat. Akhirnya orang itu oleh Allah diberi hidayah. Apa kata Rasulullah? Lebih baik untukmu dibandingkan engkau mendapatkan unta merah. Anda semua sering dengarkan hadis ini kan? Nah, maka manfaatnya ketika ada orang baik, baiknya karena kita. Nah, maka nanti boleh jadi ibu-ibu sekalian, orang itu yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Nah, maka ini dua cara mensyukuri nikmat yang seperti Allah kasih buat kita sekarang. Nomor satu tadi caranya bagaimana? Mulai latihan diamalkan. Jadi gak gerudak-geruduk pengajian rono rame, rene rame, pengajian sana seru, di sini seru, enggak. Kita sudah mau naik kelas. Apa naik kelasnya? Mulai buku catatannya dibuka. Oh, mulai latihan. Atine ditoto, akhlaknya ditoto, cara ngomongnya ditata. Bagaimana muamalah dengan suaminya mulai diatur. Kenapa? Kita mau ilmu kita levelnya mulai naik. Yang kedua, jangan pernah berangkat sendirian. Tapi bagaimana? Ngajak. Jadi calon adik Anda diajak. Calon adik ngerti? Amadunya. Anda kan punya suami, sudah. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah supaya apa? Nikmat kumpul yang seperti ini Bu, oleh Allah nikmatnya tidak dicabut. Kita bisa istiqomah sampai nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan, dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, salah menempatkan cinta. Coba, sekarang apa yang paling ibu-ibu cintai saat ini? Apa? Anak, boleh, tidak apa-apa. Terus suami. Terus apa? Orang tua. Terus keluarga. Tidak ada yang nyebut Allah sama sekali. Ini pengajian loh ini. Bu, majelis taklim loh ini Bu. Anak, orang tua, suami, harta. Saya nunggu Allahnya mana ini? Ini majelis taklim loh Bu ya. Nah sekarang begini. Semua yang kita cintai itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'dhin adu illal muttaqin.
Orang-orang yang di dunia ini mereka saling mencintai, Bu. Siapapun. Wes, Anda mau ngomong siapapun, pokok mereka saling mencintai. Boleh jadi suami dengan istri. Boleh jadi orang tua dengan anak. Boleh jadi sahabat, bestie, apalagi cucu sama kakek neneknya. Pokok semua yang di dunia ini saling mencintai. Allah firmankan apa? Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hari kiamat mereka musuhan. Mereka jadi apa? Musuh. Tapi ternyata Allah kasih peluang, ada loh mereka yang di dunia saling mencintai, tapi nanti di akhirat mereka tidak musuhan. Artinya cintanya di dunia dan cinta itu akan tembus sampai nanti di akhirat. Siapa mereka? Illal muttaqin, kecuali orang yang mereka itu memiliki rasa cinta, dan rasa cinta itu landasannya adalah takwa kepada Allah. Landasannya apa? Takwa. Berarti sekarang mulai dilihat. Mulai dilihat. Perhatikan. Tidur. Astagfirullah. Mbak. Astagfirullahaladzim. Lihat. Tidak usah dijawab. Jerone hati ya. Anda sedang cinta kepada siapa? Dilihat apakah kecintaan itu mendekatkan Anda kepada takwa atau tidak. Misalkan sama anak. Cinta saya sama anak. Itu menjadikan saya semakin takwa kepada Allah apa tidak? Cinta saya kepada suami. Kecintaan saya sama suami saya tadi bikin saya semakin takwa kepada Allah apa tidak? Cinta saya kepada teman karib saya, bestie saya, sahabat saya, menjadikan saya semakin dekat kepada Allah atau tidak? Menjadikan ketakwaan saya semakin tebal atau semakin tipis? Kecintaan saya sama harta saya, apakah harta ini menjadikan saya semakin dekat kepada Allah atau tidak? Dan kalau jawabannya tidak, maka mulai dikoreksi. Jangan-jangan cinta ini cuma cinta dunia, tapi tidak mengantarkan saya meraih akhirat yang selamanya. Nah, maka yang pertama lihat dulu. Siapapun yang sekarang ini Anda cintai, entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua, entah pasangan hidup, atau apapun, kalau tidak mendekatkan Anda kepada Allah, kalau tidak memperkuat ketakwaan Anda kepada Allah, maka mulai dicoret. Seret. Kenapa? Karena kita mau cinta ini menyelamatkan kita sampai akhirat. Sekarang itu poin pertama. Poin yang kedua, ketika orang salah menempatkan cintanya, Bu. Ketika orang itu salah menempatkan apa? Cinta. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Kecewa. Terus sedih. Terus kok gak enak semua bahasanya. Kecewa, sedih, merana. Sebelah sini semua loh yang ngomong. Anda lagi ada apa, Bu? Coba kasih mic, Anda kepengen curhat jangan-jangan, lihat. Kecewa, sedih, merana. Kok ngenes gitu loh, Bu. Tapi memang betul semua itu. Orang kalau salah menempatkan cintanya, apa yang terjadi? Pasti dia akan kecewa. Apa yang terjadi? Pasti dia akan semakin hari tidak semakin bahagia. Padahal cinta itu kan seharusnya menjadikan orang bahagia kan? Tapi kenapa dengan cinta ini kok dia semakin sedih, merana, bahkan tidak jarang yang sampai bunuh diri. Tapi lihat, kalau cintanya benar, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara kalau orang-orang itu iman, Bu. Iman di sini maksudnya apa sih? Dia tidak akan salah menempatkan cintanya. Ketika dia mencintai sesuatu, landasannya adalah keimanan kepada Allah. Ketika dia menyukai sesuatu, kesukaannya itu tidak akan mencoreng keimanannya.
Maka Allah firmankan, walladzina amanu, orang yang iman, asyaddu hubban lillah. Tidak ada cinta yang lebih dia cintai, tidak ada cinta yang lebih besar yang masuk ke dalam hatinya kecuali cintanya kepada Allah. Sekarang, Anda tahu artis K-pop siapa namanya salah satunya? Jungkook. Jungkook itu yang setelah berdiri terus duduk itu namanya apa? Oh, Jongkook. Kalau Jungkook apa? BTS. Saya jujur saya enggak tahu saya. Jungkook wala BTS wala apa saya enggak tahu. Cuma kalau K-pop saya ya dengar K-pop itu yang artis Korea yang kemudian nyanyi sambil lari-lari itu. Joget apa lari itu? Dance. Sudah. Sekarang begini. Orang yang suka sama, ini saya enggak ngomong mereka jelek enggak ya. Cuma saya akan ceritakan orang yang cinta sama artis K-pop, siapa tadi? Jungkook. Sembarang lah, terserah Anda, sudah tidak penting nama itu ya. Sudah, maka dalam kehidupannya terpengaruh apa enggak? Terpengaruh apa enggak? Sementara kalau terpengaruh dengan orang yang tidak iman, kira-kira akhiratnya baik apa buruk? Contoh gambaran yang gampang. Enggak usah kadoan Jungkook, enggak usah. Enggak usah. Kadang-kadang Jungkook Anda ngefan itu loh, Jungkooknya enggak kenal sama Anda. Ketika Anda ketemu di pinggir rembang itu Jungkook gini. Maaf loh ya. Wis lah jujur aja. Waktu artis Korea datang di bandara, ada perempuan muda pakai jilbab sampai pingsan, gak ditoleh blas. Artis Koreanya pakai kacamata, pakai headset, headphone yang gede itu, sambil jalan gini toh. Yang sebelah sana teriak-teriak. Katanya dia apa? Ih, jembek. Percuma, jembek itu jijik. Ih, jijik. Gila nih katanya orang Koreanya. Nah, saya kasih contoh Bu. Ketika kecintaan itu landasannya bukan keimanan, maka kecintaan itu akan memunculkan keburukan. Akan memunculkan apa? Keburukan. Kenapa? Dia salah meletakkan cintanya. Sekarang begini. Ada orang yang kemudian seperti Fir'aun, seperti Qorun, seperti Haman. Tahu semua kan? Fir'aun tahu kan? Fir'aun cinta kepada apa? La, jabatan. Qorun, harta. Haman, kedudukan. Ya sama, sekitaran itu. Ketika mereka mencintai semua itu, ending kehidupan mereka ya apa? Fir'aun ya apa? Tenggelam di lautan. Qorun tenggelam. Buminya sama Allah diapain? Dibalik. Haman ikut tenggelam bersama Fir'aun di lautan. Kenapa? Karena mereka salah menempatkan cintanya. Mereka meletakkan cintanya bukan di balik keimanannya. Jadi standar yang menjadikan mereka itu mencintai sesuatu bukan karena keimanan. Maka Allah firmankan di sini, walladzina amanu. Yang pertama Allah sampaikan, hati-hati loh ya. Kalau kalian beriman, kalau kalian mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka Allah kasih standar, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tidak boleh ada yang dicintai mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Sampai sini paham? Nah, berarti apapun yang Anda cintai tidak boleh mengalahkan cinta kepada siapa? Allah. Karena apa, Bu? Orang yang cinta sesuatu, dia akan diuji dengan apa yang dia cintai. Betul apa enggak? Apa contohnya? Begini. Saking cintanya dengan suami, meninggal lumayan. Diambil orang. Terus pokok saya ini lakukan apa
apapun untuk suami saya. Wis pokok suami saya minta apa saya lakukan. Bahkan sempat nggak ngikutin di Instagram. Ada notaris yang terkenal, notaris titik-titik. Ternyata suaminya itu diam-diam nikah dengan perempuan lain. Ternyata suaminya itu menyukai perempuan yang nggak berjilbab, yang nggak pakai apa? Jilbab. Sampai si notaris itu rela melepas jilbabnya, rambutnya dicat merah. Ternyata suaminya nggak balik juga. Setelah pokok singkat cerita, lama-lama dia nyesel. Kenapa saya harus ikutin suami saya? Dalam keadaan suami saya nggak balik juga. Tahu notaris siapa? Rame di Instagram itu, viral dia. Nggak tahu. Serius? Anda ngelihatnya nggak mutu sih ya. Anda di Instagram ngelihatnya apa terus? Sayap dakwah. Calon penghuni surga. Tapi belum tentu ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Maka lihat Bu. Ada seorang perempuan. Tapi saya tidak mau contoh itu. Saya mau kasih contoh yang lain. Bahwasannya orang itu akan Allah uji dengan apa yang dia cintai. Begini. Anda tahu Nabi Ibrahim. Kepingin punya anak kan. Lama sama Allah tidak kunjung dikaruniai anak. Padahal salah satu yang paling dia inginkan di dunia setelah dia menikah adalah punya keturunan. Setelah punya anak, ujian pertama apa? Tidak nyembelih dulu. Barakallahu fiik. Allah uji dia. Kenapa? Allah itu pencemburu. Allah itu apa? Pencemburu. Disebutkan ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki lari ke hadapan Rasulullah. Terus laki-laki itu tanya, ya Rasulullah, apakah kalau saya ngelihat istri saya, na'udzubillah, a'anallahu wa iyyakum, semoga Allah menyelamatkan kita ya, amin. Apakah kalau saya ngelihat istri saya zina, Bu, turun Bu. Terus saya suruh manggil 4 orang jadi saksi. Kan dalam Islam begitu ya, orang itu baru bisa dikenai hukum perzinaan kalau ada 4 orang saksi yang saksinya itu bukan mendengar, tapi apa? Melihat. Dan maaf loh ya, ngelihatnya Bu, bukan sekedar ngelihat keluar dari kamar bareng. Tapi ngelihatnya betul-betul ketika mereka sedang berzina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah menyelamatkan mata kita dari keburukan. Amin. Sudah? Apa yang terjadi? Laki-laki tadi datang ke hadapan Rasul. Ya Rasul, saya lihat istri saya berzina. Kemudian saya panggil 3 orang yang lain untuk melihat. Baru istri saya bisa dibunuh, bisa dihukum. Dia bilang, la ya Rasulullah. Tidak. Kalau saya, adribu unuqaha wa unuqahu. Saya tidak akan panggil orang. Saya langsung ambil pedang saya putus leher istri saya putus leher laki-lakinya. Dan Rasulullah apa? Tidak mengingkari itu. Bukan berarti Rasulullah membenarkan. Tapi karena Rasul tahu dia sedang dibutakan oleh cintanya. Maka Rasul bilang apa? Innahu yaghar. Laki-laki ini kata Rasulullah, dia sedang cemburu. Maka ketika dia mengucapkan yang seperti itu, pantas. Karena dia sedang diuji dengan perempuan yang paling dia cintai, ternyata perempuan itu, maaf ya, tidak setia sama dia. Maka kata-kata dibilang saya tidak akan panggil 3 orang. Yang saya lakukan apa? Saya bunuh. Maka cemburu itu bahaya. Dia bisa membutakan apa? Mata. Itu ketika dia salah meletakkan apa? Cintanya. Tapi sama Rasul tidak berhenti sampai situ. Hati-hati. Saya tidak mau ngomong cemburunya laki-laki itu. Saya mau ngomong tentang Allahnya. Biar kita tidak salah menempatkan cinta. Pokok ya Allah, tidak ada yang kami suka kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami cintai kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami lakukan kecuali mengharapkan ridhomu ya Allah. Itulah yang kita mau. Kemudian sama Rasul dilanjutkan. Apa Rasul lanjutkan di sana? Innahu yaghar. Laki-laki ini sedang apa? Cemburu. Wa ana kata Rasulullah, dan saya aghyaru minhu, lebih pencemburu dibanding dia. Saya apa? Lebih pencemburu dibanding dia. Terus Rasul tambahkan lagi, wallahu aghyaru minna, dan Allah yang paling pencemburu di antara kita. Maksudnya apa?
Allah cemburu kalau ngelihat seorang hamba lebih mencintai istrinya dibandingkan kecintaannya kepada Allah. Lebih mencintai suaminya dibanding kecintaannya kepada Allah. Lebih mencintai anaknya dibanding kecintaannya kepada Allah. Lebih mencintai hartanya dibanding kecintaannya kepada Allah. Karena Allah tidak mau kita terjerumus, maka oleh Allah sesuatu yang kita cintai melebihi Allah, itu sama Allah dibikin ujian. Nabi Ibrahim. Saya dakwah. Pelan-pelan. Subscriber saya sudah banyak. Follower saya sudah turah-turah. Astagfirullah. Bu, astagfirullah. Allahu Akbar. Sudah, konsentrasi. Begini. Nabi Ibrahim lama menikah. Sampai menikah yang kedua. Sampai kemudian dari pernikahan yang kedua, Allah beri apa yang dia cita-citakan, Allah kasih seorang anak. Namanya Nabi siapa? Ismail. Ujian pertamanya apa? Disuruh ninggal di mana? Di suatu tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada binatang. Dalam keadaan Allah tahu Ibrahim sangat cinta mati sama anaknya yang baru dilahirkan oleh istrinya tadi. Tapi karena itu perintah Allah, Allah tidak mau Ibrahim salah arah. Allah tidak mau seorang nabi ini kemudian salah langkah, maka oleh Allah diselamatkan dari kecintaan yang salah. Dijauhkan. Dikasih apa, Bu? Ketika Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah tadi, yang tidak ada tanah, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, semuanya itu cuma dikasih satu kantong air dan satu kantong kurma. Satu kantong air dan satu kantong kurma. Sudah diantar sama Nabi Ibrahim. Setelah selesai sama Nabi Ibrahim ditinggal. Belum jauh Nabi Ibrahim pergi, sama Siti Hajar diteriakin. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah yang nyuruh kamu melakukan ini adalah Allah? Jadi coba lihat, Bu. Suaminya, istrinya, semuanya ngerti bahwasannya Allah wajib dijadikan yang nomor satu. Jangan sampai salah menempatkan cinta. Maka Siti Hajar tanya, Ibrahim, apakah Allah yang nyuruh kamu melakukan ini? Allah yang nyuruh kamu ninggal saya di tempat ini? Apa yang terjadi? Ibrahim mengatakan, na'am. Dan dalam riwayatnya, Bu, Nabi Ibrahim tidak noleh. Kenapa tidak noleh? Ini loh. Khawatir kalau sampai noleh, nanti tidak jadi. Nanti gagal. Sampai dia sambil jalan, dia mengatakan apa? Iya, Allah yang nyuruh saya melakukan ini, meninggalkan kamu di tempat itu, karena Allah tahu saya khawatir salah menempatkan cinta. Apa jawabannya Siti Hajar? Ayo, ada yang bisa jawab? Monggo. Nggak ada Siti Hajar kok monggo itu loh. Siti Hajar bukan orang Muntilan loh. Apa jawabannya Siti Hajar? Siti Hajar orang Arab loh, Bu. Enggak bisa bahasa Arab. Loh, Siti Hajar pinter kok. Nah, itu jawabannya. Apa kata Siti Hajar? Idzan, kalau memang ini perintah Allah, ini nanti saya akan sampaikan untuk Anda, Bu, supaya ketika Anda pulang, Anda wis tala pasrah opo karepe Gusti Allah itu sing tak lakoni. Karena tidak ada cerita Allah itu nyuruh kecuali untuk kebaikan panjenengan. In ahsantum li anfusikum. Kalau panjenengan baik, baiknya untuk siapa? Wis ojo tolah-toleh, ndelok iki, ndelok iku. Pandangannya ini, pandangannya itu, like-nya ini, komennya itu. Enggak. Fokus kepada siapa? Allah. Tapi hati-hati sebaliknya.
Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau panjenengan jelek, jeleknya balik ke siapa? Diri sendiri. Sampai Allah firmankan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsih. Kalau panjenengan cetil apa? Oh ngerti ya. Memang kalau bahasa yang jelek-jelek itu kayaknya wis umum di kalangan ibu-ibu ya. Maaf loh ya. Kalau Anda pelit, pada hakikatnya Anda sedang pelit untuk siapa sih? Diri sendiri. Jadi kalau Anda tidak mau sholat, itu tidak mau sholat bukan orang lain yang celaka. Bukan Allah yang kekuasaannya berkurang. Tapi buruknya untuk siapa? Kalau di waktu sholat duha, Anda luwih milih senam dibanding sholat duha. Itu Allah tidak rugi. Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Anda sendiri. Ketika waktunya sedekah, Anda malah tarik itu duit tidak disedekain. Allah tidak jadi miskin. Allah tetap maha kaya. Yang rugi siapa? Sip. Sekarang kita balik. Apa jawabannya Siti Hajar? Idzan, kalau begitu Ibrahim, lan yudayyi'anallahu abadan. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Wis, Ibrahim pergi yo kamu. Bahasa panjenengan tadi apa? Monggo. Wis, monggo Ibrahim dilanjutkan saja biar saya di sini bersama siapa? Anak saya. Tidak berhenti sampai situ ceritanya. Ketika makanan itu mulai menipis, airnya mulai habis. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Ikhtiar. Saya mau tanya, apa sih dibalik ikhtiarnya Siti Hajar itu? Padahal Siti Hajar tahu, di sebelah sana saya lari, kelihatannya kayak air. Loh kok ternyata bukan. Balik lagi, oh ternyata airnya di sebelah sana. Balik lagi, loh kok juga bukan. Loh kok ternyata sampai bolak-balik yang sekarang menjadi sa'i antara sofa dan Anda tahu enggak? Apa sih hikmah terdalam dari semua itu? Tawakal, ikhtiar, yakin, sabar. Hampir. Ayo. Lah kurang dikit. Aduh. Mosok pemirsa saya dakwah TV tidak bisa jawab. Aduh. Ayo Bu, tak belani loh Bu. Ayo Bu. Kurang dikit. Silakan. Iya, saya paham sudah. Mirip dengan ini. Bagus, ya mirip dengan, tapi itu saya hargai, ikhtiarnya keren. Jadi dia itu sampai titik terakhir tidak mau menyerah karena dia tahu pertolongannya Allah itu datang pada ketika Anda mulai wes lah gitu loh. Maka ayatnya mengatakan apa? Walamma stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika ini bukan manusia biasa, rasul. Walamma stai'asar rusul, ketika para rasul sudah mulai apa? Putus asa. Tapi belum. Nabi itu enggak ada putus asa, tapi kesannya kok kayak wes udah ya Allah, sudah biarinlah suamiku sudah mau nikah 10 mau. Wes ya Allah, sudah biarin. Oh iya mulai astagfirullah. Sudah. Ketika para rasul itu mulai mengira, oh iya Bu, terima kasih Bu ya, tolong diingetin Bu ya Allah. Ketika sudah mulai, wes dakwahku ditolak ini. Aduh, enggak mungkin sukses ini. Enggak mungkin ada yang bantu ini. Enggak mungkin bisa lah. Enggak mungkin goal. Enggak mungkin kebuka. Enggak mungkin sukses. Ketika mulai semua itu mulai muncul di sini. Walamma stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka mulai yakin Bu. Wes iki gak mungkin. Apa yang terjadi? Ja'ahum nasruna. Pertolongannya Allah baru datang. Nah itu betul, tapi yang saya maksud bukan itu Bu. Apa hikmah dibalik lari-larinya Siti Hajar tadi? Siti Hajar tidak mau apa yang telah dia yakini tentang Allah itu ternyata salah.
Di awal dia ngomong apa? Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah pasti berikan pertolongannya. Siti Hajar ngerti, pertolongannya Allah tidak datang ujuk-ujuk moro-moro nangis, roto emas teko langit. Geruduk. Bisa begitu? Tidak mungkin. Walaupun kalau Allah mau, bisa apa enggak? Bisa. Tapi Siti Hajar ngerti, Bu. Saya yakin Allah tidak akan mensia-siakan saya. Saya yakin Allah yang maha baik. Saya yakin Allah yang maha pengampun. Saya yakin Allah yang maha penyayang. Tapi kasih sayangnya Allah, pertolongannya Allah tidak datang sia-sia, tidak datang tanpa ikhtiar. Maka Siti Hajar tidak mau kecewa. Siti Hajar ngerti, saya tidak akan kecewa ketika saya berikhtiar. Contoh yang lain. Tahu Siti Maryam ketika kandungannya sudah mulai besar. Saking beratnya ujiannya, sampai Siti Maryam mengatakan apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, kalau saya mati aja sebelum ini ya Allah, itu lebih baik buat saya. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya bukan orang yang sempat dikenal sama manusia. Wes lupain ada nama yang ada seorang perempuan yang bernama, ini saking berat ujiannya. Sampai dia menganggap mati untuk saya ya Allah lebih baik. Itu pun Bu, sama Allah disuruh apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Maryam, doronglah pakai tanganmu pangkal pohon kurma ini. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Allah akan turunkan untukmu buah-buahan kurma yang masih segar, rutab, kurmamu muda. Maksudnya apa? Ini perempuan dalam keadaan lemah, lari dari kaumnya, dalam keadaan hamilnya sudah besar, wes kesakitan, wa aja'ahul makhad. Ini rasa sakit mau melahirkan, wes merusak pikirannya. Tetap sama Allah disuruh apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhla. Disuruh apa? Kerja. Disuruh ikhtiar. Kenapa? Karena Allah tunjukkan sama kita, tidak mungkin kebaikan itu datang kalau tidak diikhtiarkan. Tidak mungkin Anda pintar kalau tidak belajar. Tidak mungkin suami akan tenang di rumah kalau istrinya tidak ikhtiar. Tidak mungkin surga itu diraih kalau Anda tidak kerja keras. Tidak mungkin kesabaran itu Anda dapatkan kalau Anda tidak latihan sabar. Lihat, Siti Maryam hamil disuruh nyurung kurma. Kemudian Siti Hajar barusan melahirkan anaknya, ditinggal di tengah padang pasir. Karena apa? Karena Allah ingin menunjukkan sama kita, Allah tidak mau kita salah menempatkan cinta. Itu Nabi Ibrahim. Disuruh ninggal siapa? Anaknya. Sudah. Selesai. Setelah anaknya dewasa, umur sekitar 6 atau 7 atau 8 atau 10 tahun. Antara itu. Disuruh balik. Ketika balik, tiba-tiba suruh ngapain anaknya? Coba, kalau Anda Siti Hajar, Ibrahim yang betul aja loh ya. Baru lahir kok tinggal. Iki swayai rodok gede kate kok beleh. Kenapa ora jane? Nah, jadi ini kalau pikirannya siapa? Tapi ingat lagi. Kalau cintanya hanya untuk Allah tidak mungkin salah. Balik Nabi Ibrahim ketemu sama Nabi Ismail, yang Nabi Ismail itu sudah mulai ngerti berpikir. Maka dia ngomong, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Nak, tadi malam saya mimpi. Ini ujian yang kedua. Ujian yang pertama, baru anak yang dinanti-nantikan dilahirkan, disuruh meninggal. Sekarang baru lagi ketemu, baru seneng lihat anaknya sudah mulai besar, bisa diajak jalan, bisa diajak ngomong, bisa diajak main bersama. Sama Allah dibilang apa?
Inni ara fil manami anni azbahuk. Nak, saya tadi malam mimpi dapat perintah dari Allah, saya disuruh apa? Disuruh apa? Nyembelih kamu. Ini kalau ngomongnya akal, Bu, tidak masuk akal. Tapi bahasanya bukan bahasa akal, tapi bahasa apa? Iman. Maka Nabi Ibrahim sampaikan, Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Tapi ini Nabi Ibrahim tidak sembarangan. Fanzur madza tara. Nak, coba nak, bagaimana pendapatmu? Lihat, kalau dari awal sudah dididik menomorsatukan cintanya Allah, tidak akan khawatir. Orang kalau dari awal cintanya kepada Allah, kehilangan harta tidak nangis, kehilangan anak tidak nangis, kehilangan suami tidak nangis, kehilangan istri tidak nangis, kehilangan orang tua tidak nangis. Tidak nangis di sini bukan berarti bukan meneteskan air mata loh ya, tapi dia tidak akan meratapi, tidak akan marah dengan takdirnya Allah karena dia tahu Allah itu yang paling cinta sama saya. Nabi Ayub tahu kan? Diuji sama Allah, ujiannya ya apa? Jangan langsung sakitnya. Nomor 1, hartanya ludes. Nomor 2, anaknya meninggal semuanya bareng. Anda bisa bayangin enggak ujiannya para nabi itu? Tapi ketika dia masih merasa memiliki Allah, cinta utamanya, dia tidak pernah takut dengan kehilangan dunia. Kenapa? Selama Allah masih sama saya, maka kehilangan apapun tidak jadi masalah. Coba, anaknya meninggal bareng. Hari berikutnya, istrinya meninggalkan dia semua. Sisa 1 orang istri. Hari berikutnya mulai sakit, kulitnya mulai melepuh. Sampai ending ceritanya, istrinya potong rambutnya mau diapain? Mau dijual untuk beli apa? Makan. Makanannya untuk siapa? Ayub. Nabi Ayub tidak sampai hati. Sebelumnya istrinya ngomong, Ayub, gini loh Ayub, kamu kan, loh, kenapa? Udah terharu, enggak usah nangis-nangisan lah, kita mau seru-seruan aja ya. Ini istrinya ngomong, sebelumnya ngomong sama Ayub, masuk Ayub ya, ya apa? Mas, Beb, enggak ada ya, tambah kayak Saiton nanti. Ya namanya Ayub kok, ya, Yub, gini. Iya ya tadi sudah enak gitu ya, rusak mana Anda sih ya Allah. Ayub, kamu kan nabi Yub. Nabi kalau doakan sama Allah diterima. Kenapa kamu tidak minta sembuh? Ibu-ibu tahu kan jawabannya? Apa kata Ayub? Istahyaitu min Rabbi. Saya malu sama Allah. Malu. Dikasih sehat 80 tahun. Sakit baru 8 tahun. Masa sakit yang 8 tahun melupakan nikmat sehat selama 80 tahun? Kata Ayub, istahyaitu min Rabbi. Saya malu sama Allah. Allah kasih semuanya banyak, ujiannya baru sebentar, kok minta sembuh dari. Akhirnya istrinya jual rambut segala macam. Ayub lihat, waduh tidak tega saya ini. Ayub keluar dari rumahnya. Terus Ayub berdoa kepada Allah. Dengerin doanya Bu. Wa ayyuba idh nada rabbahu. Dan Nabi Ayub ketika menyeru siapa? Allah, lihat. Dia tidak salah menempatkan cinta. Cintanya bukan pada kesehatan, bukan pada kekayaan, bukan pada anak, bukan pada istri, bukan pada semuanya. Tapi cintanya pada siapa? Allah. Maka Allah katakan langsung, wa ayyuba. Dan ingatlah kamu kepada Nabi Ayub idh nada rabbahu, ketika dia menyeru siapa? Allah. Lihat, tidak ada yang dia seru selain Allah. Dia tidak curhat sama istrinya, dia tidak curhat sama bestinya, dia tidak curhat sama ininya, sama dia. Yang dipanggil siapa? Allah. Karena dia tahu yang paling aku cintai Allah dan yang paling mencintaiku adalah Allah. Sampai ibu-ibu tahu kan? Hadis seorang ibu yang kehilangan anak, ketika anaknya ketemu langsung digendong, diciumin. Rasulullah bilang apa? Allah lebih cinta kepada kalian dibanding cintanya ibu ini kepada anaknya. Tahu kan hadis itu? Berarti yang paling cinta kepada panjenengan siapa? Allah. Terus kalau Allah yang paling cinta, kenapa cintanya Anda diberikan kepada selain Allah? Hah?
ngejar like di Instagram. Anda follower Instagramnya berapa? Sombong ya, astagfirullahaladzim. Sudah, ngejar like, ngejar komen, ngejar apresiasi, ngejar pujian. Aduh, sudah lewat waktunya Bu. Capek, nguber semua itu capek. Nggak ada hasilnya. Lo uang itu lo Bu muji panjenengan. Apa Anda dikasih mobil Pajero? Enggak, paling oh Masya Allah, tabarakallah. Saya kok sampai derajat wis mulai dengar kata-kata itu serodok ngini Bu. Bahkan di Malang sekarang, Malang ya. Enggak tahu Jawa Tengah saya enggak tahu. Bahkan di Malang sekarang. Itu sudah panggilan-panggilan itu sudah ke arah-arah ke Arab-Araban. Dulu kalau manggil anaknya ibu ini membahasakan temennya itu onti. Onti, oh ini onti Ana. Onti, zaman dulu karena pakai bahasa Inggris. Sekarang mulai amah. Ngerti amah? Amah itu bahasa Arab, tante. Ammati atau ammi. Ammi pamanku, ammati bibiku. Maka sekarang mulai berubah pakai amah Ana. Aduh, tak pikir salah. Bude ayolah wis. Nggak usah amah, kok yora pantes. Model face bude kok celukane ama. Kalau ama itu hidungnya agak panjang, kulitnya putih, meripate belok, itu dipanggil ama itu pantas, amati pantas. Tapi kalau rodok hidungnya minimalis, bibir itu yo bude ae lah ya, bude. Atau ya Mbok Di, boleh enggak apa-apa. Itu loh enggak mengurangi makna, enggak mengurangi, itu sama. Itu kata-kata panggilan hormat. Sudah. Sampai mana tadi terakhir? Nabi Ayub. Allah firmankan apa? Wa ayyuba idnada rabbahu. Ingatlah sama Ayub. Ketika Ayub itu ditimpa semua ujian, yang dipanggil siapa sama Nabi Ayub? Allah. Kenapa Nabi Ayub manggil Allah? Karena Nabi Ayub tahu, ya Allah, tidak ada yang aku cintai kecuali Engkau ya Allah. Dan tidak ada yang mencintaiku melebihi cintamu kepadaku ya Allah. Maka Nabi Ayub ngerti, ya manggil siapa? Allah. Apa kata Nabi Ayub? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dia ngomong gini, ya Allah, anni aku ya Allah, masaniyadzur, aku keserempet kesulitan ya Allah. Dia enggak ngomong saya terpukul, saya dijatuhi musibah besar. Enggak. Karena Nabi Ayub kenal sama Allah. Allah maha besar. Maka ujian itu untuk Allah apa? Kecil. Maka kalau curhat sama Allah, terus mengatakan ya Allah kok gede men. Malu sama Allah. Karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan kekuasaan Allah. Maka Nabi Ayub ketika curhat, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur. Ya Allah, saya keserempet kesulitan. Jadi kata-kata massa itu bukan sesuatu yang tabrakan. Kalau mobil gitu mek apa? Mek serempetan, kena baret kecil, itu namanya mas. Anni massani yadhur. Ya Allah, aku kena kesulitan kecil ya Allah. Lihat endingnya apa? Wa anta arhamur rahimin. Dalam keadaan aku tetap yakin ya Allah bahwa Engkau zat yang paling penyayang di antara mereka yang menyayangi. Tidak ada yang lebih sayang kecuali Engkau ya Allah. Apa yang terjadi setelah itu, Bu? Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Kami langsung terima doanya Ayub. Kami langsung hilangkan semua kesulitannya. Seketika itu apa, Bu? Istrinya balik dari pasar. Ketemu Nabi Ayub depan pintu rumah. Tidak kenal kalau itu Nabi Ayub. Masuk istrinya. Ayub dicari. Ayub tidak ada. Buka kamar mandi. Ayub tidak ada. Dari dapur. Tidak ada. Ke belakang rumah. Tidak ada. Balik lagi ke depan. Tanya sama laki-laki itu. Mas, kelihatan Ayub keluar enggak? Dulu Mas, zaman Ayub masih belum sakit. Sampean ini orang paling percis sama Ayub Mas. Terus suaminya bilang, wah anak Ayub. Loh aku iki Ayub. Loh
Kok wis waras? Kenapa? Karena dia tidak meletakkan kecintaannya kecuali hanya kepada Allah. Maka diuji sama Allah, Bu. Karena Allah tidak mau, Allah cemburu kalau Anda mencintai sesuatu melebihi kecintaan Anda kepada Allah. Tidak mau. Cinta sama suami keterlaluan. Allah nanti cemburu loh ya, hati-hati. Sampai ketika suaminya bermaksiat, dibiarin, gak diingetin karena takut kehilangan suami. Jangan, ingetin. Karena ketika Anda mengingatkan suami, Anda sedang menempatkan cinta pada tempat yang benar. Anda lebih mencintai kebenaran, Anda lebih mencintai Allah dibanding kecintaan Anda kepada suami. Cinta sama anak, anaknya malam minggu keluar pacaran. Angkat tangan yang punya anak kalau malam minggu keluar pacaran. Tak doain sama Allah diampuni. Kan sing aku. Anak panjenengan kalau malam minggu kemana? Kemana? Di pondok, alhamdulillah. Kemana? Di rumah. Ya Allah, Bu, kok seakan men, Bu. Lo zaman saiki malam minggu di rumah itu lo ngapain? Ya mbak dimodalin, Bu, kasih 2 juta, 3 juta, suruh keluar gitu loh, Bu. Biar anaknya seneng. Nah, maka ketika malam minggu anaknya keluar. Kemudian sama ibunya, saking sayangnya sama anak, tidak dilarang. Karena dia salah menempatkan cintanya. Dia anggap cintanya kepada anak dengan menuruti apapun yang diinginkan oleh anaknya. Kepingin motor, ya wes pakaiin motornya ibu, tidak apa-apa. Loh, Bu, tapi kalau pakai motor dok, tidak duduk di kafe kan gak seru, Bu. Oh ya wes nak, ini tak sangoni. Dikasih 200.000, jalan nak 200.000. Jangan malam-malam ya. Kalau katanya Ustadz Omar Mita apa? Seakan-akan setan itu sebelum jam 9 malam pensiun. Jadi ibunya ngomong, nak, nanti setelah jam 9 pulang ya. Seakan-akan kalau belum jam 9 setannya enggak kerja gitu loh. Jadi kerjanya setan itu di atas jam. Nah, karena salah menempatkan cinta, dia takut kalau ngingetin anaknya nanti anaknya sedih. Dia takut kalau menging apa ya? Bahasa Inggrisnya apa? Mencegah. Bahasa Inggrisnya melarang itu apa? Verboten ya. Verboten ngawur ya. Kalau dia melarang anaknya, dia takut nanti anaknya sedih. Dia salah menempatkan cinta sama anaknya. Dia bebaskan anaknya, dia senengin anaknya di dunia. Ternyata di akhirat mendatangkan murka dari. Ingat, ketika Anda salah menempatkan cinta pada anak panjenengan akan menjadi ujian. Nanti na'udzubillah, mudah-mudahan sama Allah diselamatkan. Ternyata anaknya hamil di luar nikah. Coba. Kenapa? Awalnya salah menempatkan cinta. Maka sama Allah, anak yang Anda cintai jadi tempat Allah menguji Anda. Nabi Ibrahim lihat. Tapi Nabi Ibrahim sukses. Nabi Ayub lihat. Nabi Ayub sukses. Allah tidak mau Nabi Ibrahim melupakan Allah dengan kecintaan kepada anak. Allah tidak mau Nabi Ayub lupa kepada Allah dengan cinta kepada harta dan anak-anak serta istrinya. Maka sama Allah semuanya dirubah agar kembali cintanya kepada Allah. Anda cek Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ayat ada ceritanya tentang Abu Thalha. Tahu Abu Thalha? Nikah dengan siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Anas bin Malik. Nah, ceritanya begini. Rasulullah mendapatkan ayat Al-Quran dari Allah. Bu. Lepetan barang ya, astagfirullah. Masuk TV Madani loh ini. Jangan malu-maluin Salima loh. Ini Bu. Turun ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan surga. Tidak akan bisa masuk surga. Sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian dari yang paling kalian cintai. Sekarang begini, apapun yang paling kita cintai, oleh Allah dites.
Kamu cinta itu atau cinta Allah? Kamu cinta hartamu atau cinta kepada Allah? Kamu cinta duniamu atau cinta kepada Allah? Kamu cinta rumah tanggamu atau cinta kepada Allah? Kamu cinta jabatanmu atau cinta kepada? Maka ayat ini disampaikan oleh para ulama ayatul imtihan. Tulis ayat apa? Imtihan. Imtihan itu apa? Ayat ujian. Apa ujiannya? Ketika Anda mencintai sesuatu, Allah katakan apa? Kamu tidak akan bisa masuk surga sampai kamu bisa menyedekahkan sebagian dari yang paling kamu cintai. Abu Talha dengar ayat ini, Bu. Oh, kalau saya pengen masuk surga, berarti saya harus menyedekahkan sesuatu yang paling saya cintai. Ibu-ibu yang paling dicintai apa? Loh, masa Allah Anda sedekahkan? Bu, saya mulai emosi loh lama-lama ini, Bu. Mana ada apa sesuatu yang bisa dibuat melempar? Enggak, ngasih hadiah. Ini hadiahnya ada berapa? 4 ya. Ini yang dapat hadiah saya tambahi umroh. Saya tambahi hadiah umroh. Nanti insya Allah umrohnya bareng saya. Ketemuannya di depan Ka'bah nanti ya. Nanti ketemunya depan Ka'bah. Insya Allah. Atau insya Allah jadi nanti bareng tapi ketemuannya di sana ya. Jadi pulang perginya masing-masing aja ketemunya di sana ya. Sudah gini, Bu. Maka ibu-ibu ini sekarang perhatikan, ini saya enggak ngomong suami, ustaz, saya latihan enggak ngomong poligami, sudah serius saya ini. Apa yang paling Anda cinta? Duit, harta, rumah, aset, anak. Jangan ngomong suami. Masa Anda mau sedekahin suami? Serius mau? Menyedekahkan suami mau? Ujiannya di situ. Ingat dulu salah satu dai nasional. Ketika dai itu menikah lagi, ada jatuh. Jangan nyebut nama. Saya sampai hari ini tidak hilang respect dengan beliau dan dengan istrinya. Saya tetap jadikan beliau panutan nomor 1. Istrinya bilang begini, Allah sedang menguji saya. Apakah saya lebih cinta suami atau lebih cinta kepada Allah? Nah, panjenengan coba gitu, Bu, latihan. Punya enggak temen yang suaminya meninggal atau divorce atau cerai gitu? Punya? Nah, Anda kan punya suami, cobalah dikenalkan gitu, Mas. Wes, sudah. Balik lagi. Eman waktunya. Saya mau ceramah masih panjang ini. Gini. Sudah, Bu, dengerin. Maka Abu Talha datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ibu-ibu tahu ceritanya, tahu ibu ini. Ya Rasulullah, saya ini baru dengar ayatnya baru turun kepada panjenengan. Apa itu ayatnya? Engkau tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna yaitu surga sampai engkau mampu menyedekahkan sebagian yang paling engkau cintai. Langsung Abu Talha ngerti, Bu, apa yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bairuha. Kebun kurma yang di dalamnya ada sumber airnya, kebun kurma yang kurmanya paling subur, kebun kurma yang paling indah, kebun kurma yang Rasulullah dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman itu sering menghabiskan waktu siang di dalam kebun kurma itu. Dan di kebun kurma itu ada rumahnya Abu Talha dengan Ummu Sulaim dengan anak-anaknya. Maka ya Rasulullah, itu hartaku yang paling aku cintai. Supaya saya tidak salah menempatkan cinta, tetap saya cinta utama saya adalah Allah. Supaya Allah tidak cemburu kepada saya, supaya Allah memandang saya betul-betul cinta kepada Allah. Ya Rasul,
aku jadikan kebun itu sedekah atas nama Allah. Langsung disedekahin. Rasulullah bilang apa? Ini hebat. Sudah, Rasulullah sarankan apa? Abu Talha, bagikan kebun itu kepada siapa? Anak-anaknya pamanmu. Berarti siapa? Misanan, sepupu. Bagikan kepada siapa? Sepupu. Tidak lama Abu Talha pulang ke kebunnya tadi. Dalam keadaan istrinya masih di kebun itu. Bahkan satu orang anaknya masih ngecapi, masih memamah kurma yang barusan dia ambil dari kebunnya. Apa Abu Talha teriak dari luar? Ukhruji ya Umma Sulaim. Wa akhriji ma'aki abna'aki. Ummu Sulaim, keluar. Dan bawa keluar bersamamu anak-anakmu. Ummu Sulaim kaget. Kok tumben Abu Talha teriak-teriak. Biasanya dia masuk dengan penuh sopan santun. Tidak ada teriakan, tidak ada kalimat yang tinggi dari lisannya. Kok kali ini dia teriak? Ummu Sulaim curiga. Pasti ada sesuatu yang besar ini. Keluar Ummu Sulaim, digendong anaknya. Ummu Sulaim keluar. Kenapa Abu Talha? Ini kebun sudah aku sedekahkan. Ini kebun yang paling aku cintai, sekarang aku sedekahkan atas nama Allah. Maka keluarkan anak-anakmu, keluarkan itu kurma yang masih ada di mulut anakmu, dikeluarkan. Dan istrinya lihat. Kalau didikan dari awalnya cinta Allah, maka istri itu tidak akan kecewa dengan semua itu. Kenapa? Kembali ke belakang. Anda tahu kisah bagaimana Ummu Sulaim dilamar sama Abu Talha tahu? Bagaimana kisahnya? Hah? Ummu Sulaim ini perempuan cantik yang ditinggal pergi oleh suaminya. Wes anta beranta ndak tahu sampai dengar cerita suaminya meninggal dunia. Sudah? Maka Abu Talha, orang kafir yang paling kaya di zaman itu, datang ngelamar Ummu Sulaim dengan ratusan ekor unta. Dengan perhiasan yang luar biasa. Datang kepada Ummu Sulaim, utusannya bilang, Ummu Sulaim lihat itu. Itu unta ratusan, itu perhiasan banyak, itu harta dagangan luar biasa melimpah. Semuanya untuk kamu. Kalau kamu mau menerima lamarannya siapa? Abu Talha. Apa kata Ummu Sulaim? Saya perempuan muslimah. Sementara Abu Talha masih kafir. Dan haram bagi saya menikahi Abu Talha. Balik kepada Abu Talha. Bilang sama dia. Kalau dia mau masuk Islam. Aku jadikan keislamannya sebagai maharku. Dan aku kembalikan semua hartanya. Coba. Dari awal wis gak moto. Hah? Betul gak? Akhirnya dari awal seperti itu, ketika ending ceritanya, Abu Talha menyedekahkan harta terbaiknya, Ummu Sulaim protes nopo mboten? Protes apa enggak? Kenapa enggak protes? Karena dari awal dia menikahi Abu Talha bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, tapi karena keislamannya. Maka dia meletakkan cintanya bukan pada manusianya, tapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau cinta suami, Bu, tapi cintanya karena Allah, tidak akan pernah kecewa. Anda kalau cinta kepada anak, cintanya karena Allah, tidak akan pernah dikecewakan. Anda kalau cinta kepada harta, tapi harta ini Anda gunakan untuk Allah, maka Allah tidak akan menjadikan Anda kecewa pada harta itu. Kenapa? Karena tidak salah meletakkan cinta. Tetap Allah nomor satu. Abu Bakar ingat ceritanya? Ketika Rasulullah kumpulkan harta untuk berangkat perang. Ternyata apa? Umar nyaingi Abu Bakar. Kata Umar, hari ini aku mau kalahkan siapa? Abu Bakar. Umar menyedekahkan berapa hartanya, Bu? Berapa, Bu? Astaghfirullahaladzim. Ketika Rasulullah mengumpulkan harta untuk perang, Umar datang. Ya Rasulullah, separuh harta saya untuk perang. Yang separuh saya tinggalkan untuk anak dan istri saya. Sudah, kata Umar apa? Hari ini Abu Bakar bakal kalah. Sudah,
Maka nanti Anda lihat. Yang menjadikan Abu Bakar itu istimewa, Bu. Bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan jihadnya. Tapi imannya. Lihat nanti, pelan-pelan. Rungokno. Yang di pojok. Hati-hati loh ya, sendenan itu mulai lapuk tadi saya lihat itu. Itu tadi saya lihat panteknya itu mulai dimakan rayap itu, Bu. Saya khawatir panjenengan begini. Lama-lama jatuh nanti ya. Guyon. Sudah. Saya enggak tahu, saya kok rodok lemes. Biasa Salimah cantik-cantik loh biasanya. Han ini kok gak ketok sing ayu. Sembunyi di mana? Mana? Pojokan. Langsung senyum loh beliau. Mana lagi? Pojok sebelah sana. Sama loh, sama cantiknya loh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Istri saya ngelihat apa? Enggak ini. Oh enggak ada, aman-aman. Sudah Bu, dengerin. Abu Bakar datang. Umar wes GR Bu. Ini Umar pasti menang kata Umar. Abu Bakar hari ini pasti kalah. Ternyata Abu Bakar dengan tenangnya datang. Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, aku sedekahkan semuanya. Aku sedekahkan berapa? Semua. Umar kaget. Oh ya, salah saya. Umar kaget. Umar bilang apa? Abu Bakar semua. Sampai Rasul, jangankan Umar, Rasulullah kaget. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlika? Abu Bakar, terus anakmu, terus istrimu, kamu tinggalkan apa untuk mereka? Apa jawabannya Abu Bakar? Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka agar mereka dirawat oleh Allah dan Rasulnya. Coba saya mau tanya, apakah setelah hari itu Abu Bakar kelaparan? Apakah setelah hari itu Abu Bakar tidak punya duit? Apakah setelah hari itu anak dan istrinya Abu Bakar keleleran? Apakah setelah hari itu Allah menyia-nyiakan Abu Bakar dan keluarganya? Tidak. Sampai Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Lail. Wal-laili idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yahu. Akhir ayatnya apa? Surat Al-Lail. Apa akhir ayatnya? Bentar saya bukain dikit. Anda malu-maluin. Masa enggak hafal. Bukan Anda, saya. Anda lihat ayat-ayat terakhir. Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Apa kata Allah Ta'ala? Dan kami akan jauhkan dari api neraka itu. Siapa yang akan Allah jauhkan dari api neraka itu? Al-atqa, orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, orang yang tidak pernah berhenti menyedekahkan hartanya dan mengeluarkan zakatnya untuk mensucikan harta. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun dari harta itu yang dia harapkan balasannya. Tidak ada. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali yang dia harapkan apa? Kecintaan dari Allah yang maha tinggi. Wala saufa yarda. Dan pasti dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kenapa begitu? Karena dia meletakkan cintanya hanya untuk Allah. Ini Abu Bakar. Nah sekarang kita kembali kepada Abu Talha. Setelah Abu Talha tadi menyedekahkan hartanya, Ummu Sulaim keluar. Diberitahu sama Abu Talha, Ummu Sulaim, ini tanah bukan lagi milik kita. Ini sudah saya sedekahkan. Ayo kamu keluar dan keluarkan pula siapa? Anak-anakmu. Terus bagaimana Ummu Sulaim? Itu kurma yang masih ada di
mulut anakmu apain? Keluarkan. Apa yang terjadi? Ucapannya Ummu Sulaim, bakhin, dzalika malun rabih. Ummu Sulaim mengatakan, hebat suamiku. Top. Dzalika malun rabih. Ini loh perniagaanmu yang paling menguntungkan dunia sampai akhirat. Subhanallah. Lihat. Karena dari awal dia meletakkan cintanya bukan pada harta, bukan pada ketampanan suaminya, bukan pada jabatan, bukan pada kendaraan, bukan pada rumah, bukan pada dunia, tapi dia meletakkan cintanya kepada Allah. Sekarang Anda buka Al-Quran pada surah Yunus. Surat apa? Yunus ayat 7 dan 8. Wes, ini terakhir. Singkat. Surat Yunus ayat 7 dan 8. Nanti di akhir saya akan sampaikan orang kalau salah meletakkan cintanya pasti kecewa. Pasti. Pasti apa? Kecewa. Maka nomor satukan Allah dan jadikan cinta Anda hanya untuk siapa? Allah. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Surat apa? Yunus ayat berapa? 7 dan 8. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Maksudnya apa? Dia tidak mempersiapkan diri untuk kematiannya yang kelak akan berjumpa dengan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ingat tuh ya ibu-ibu, panjenengan ini, saya, semuanya sama. Satu persatu bakal berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Hati-hati, rasan-rasan. Ditanya sama Allah. Maitu apa? Maitu hasanah. Apa? Apa yang hasanah itu apa? Oh, mauidho hasanah, kok maitu sih? Maitu. Terus apa? Adu domba. Terus apa? Fitnah. Terus apa? Bohong. Mbak sampai dirasani. Mbak sampai diomongi. Mbak sampai dinyek. Mbak itu ingat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Panjenengan pasti berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah panjenengan lakukan. Maka Allah firmankan, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Orang yang tidak punya persiapan, orang yang tidak punya keyakinan bakal dia akan ketemu dengan Allah, waradu bil hayatid dunya, dan dia meletakkan cintanya pada kehidupan dunia. Harta, kendaraan, jabatan, kekayaan, kedudukan. Waradu bil hayatid dunya. Watma'annu biha. Dan kemudian orang itu merasa nyaman dengan dunianya. Dia bukan nyaman dengan ibadahnya. Padahal orang beriman itu, Bu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang iman itu ketenangannya di mana sih, Bu? Di dalam hati ketika mereka sedang mengingat Allah. Nah, sementara orang ini wa tatma'annu biha, dia ketenangan itu pada dunianya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Senengane ngitung-ngitung duit. Alladzi jama'a malau wa'addada. Senengane ngelumpukno terus senengane ngitung. Kecintaannya hanya pada dunia. Akhirnya sama Allah diadab. Diadabnya apa? Tidak bisa menikmati, mek iso ngelumpukno. Ada yang begitu? Kerja. Tidak pernah makan, tidak pernah istirahat, tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah rekreasi, tiba-tiba. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, watma'annu biha. Dan mereka sudah tenang dengan dunia itu. Yang pertama, mereka tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Nomor 2,
mereka sudah ridho dengan kehidupan dunia. Nomor 3, mereka sudah meletakkan kecintaan dan ketenangannya pada dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang seperti itu, Bu, tidak akan bisa diberi peringatan. Maka mereka setiap mendengarkan ayat Al-Quran mesti ghafilun. Ghafilun itu apa? Lalai. Krungu ayat, wis tahu. Dengar tausiah, podo koyok wingi. Diundang pengajian, ustate pancet. Panggah. The same ustad. In English, pancet. Pancet itu panggah. Sama, tetap, similar, same. Apa lagi? Sami, apa lagi? Terus Mbak, terus Mbak. Jangan berhenti Mbak, ayo terus Mbak. Masya Allah. Ketika mereka mendengarkan ayat Quran, tidak tergerak. Kenapa? Karena itu bukan tempat mereka cinta. Karena mereka cintanya dunia. Ketika diingatkan akhirat, opo sih? Engko ai akhirat lek wis tuwek. Engko ai akhirat lek wis kate mati. Akhirnya mereka lalai. Apa Allah katakan? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya di mana? Di neraka. Bima kanu yaksibun. Karena apa? Karena apa yang telah mereka ikhtiarkan, karena apa yang telah mereka lakukan, akhirnya mereka oleh Allah diazab, dihukum di dalam api neraka. Sumber kesalahannya apa? Mereka meletakkan kecintaan mereka bukan pada Allah, tapi pada dunia. Sekarang tulis penutup oleh-oleh pulang. 3 sumber kekecewaan. Anda pengen kecewa apa enggak? Pernah kecewa? Karena apa? Alah. Karena cinta kayak anak SMP aja. Hah? Oh dulu, ya bagus. Saya enggak berharap jawabannya itu loh, karena cinta. Yes, boleh lah. Yes. Pokok semuanya pernah kecewa ya. Saya pernah kecewa. Saya dulu, Bu. Enggak mau kuliah di Libya itu, enggak mau. Saya bilang, apa sih Libya itu? Karena saya sok pinter, sombong. Mulai SMP, mulai SMA, itu saya juara, pinter. Saya ikut les ini, ikut les itu, ikut pelatihan, wah macam-macam. Tujuan saya satu, pengen masuk fakultas astagfirullah, akuntansi ekonomi Universitas Brawijaya. Ternyata gak keterima, Bu. Saya pikir kecewa saya. Ternyata disuruh jadi ustadz sama Allah. Ya Allah. Akhirnya ketemu ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang terbaik. Amin ya Rabbal. Saya pernah kecewa. Istri saya pernah kecewa sama saya. Kecewa sampai delosornya. Serius, Bu. Sampai malam-malam itu dia di kamar bukan kamar mandi, di dapur itu selemes ini. Saya lihat. Langsung saya getun. Ya Allah, kok saya giniin istri saya. Saya suruh masuk kamar mandi, saya suruh wudhu, saya suruh sholat. Sholat dulu, nanti saya jelasin semua. Setelah sholat mulai tenang, saya nggak jadi jelasin. Oh tenang kok, buat apa? Tapi intinya itu, semua orang pasti pernah apa? Kecewa. Dan ingat, tidak ada sumber kekecewaan kecuali salah satu di antara 3. Tulis. Tidak ada sumber kekecewaan kecuali satu di antara 3. Apa? Sabar. Kecewa. Nah, nomor 1, ketika berharap dari manusia. Nah, maka kan tulis, Bu. Anda kan tadi kan? Nah, karena Anda berharap kepada manusia, kecewa. Nomor 1, tidak ada sumber kekecewaan kecuali ketika Anda berharap dari manusia. Pasti kecewa. Kenapa kalau berharap pada manusia pasti kecewa?
bisa jadi PHP, bisa jadi berkhianat, bisa jadi ingkar janji. Dan kalaupun dia memberi, ingat manusia itu serba terbatas. Sementara siapa yang tidak terbatas? Allah. Allah itu wasi'un, maha luas. Ghaniyun, maha kaya. Wahhab, maha memberi. Razzaq, maha memberi rezeki. Terus kenapa berharapnya bukan kepada Allah? Maka kalau berharapnya kepada manusia pasti kecewa. Berharap sama suami, kecewa enggak? Sudah nunggu suami dandan cantik, suami enggak pulang. Kecewa apa enggak? Kecewa karena berharapnya kepada Nomor 2. Orang itu akan gampang kecewa ketika dia merasa berjasa. Sabar, enggak usah curhat. Ketika merasa apa? Berjasa. Loh, saya kan pendirinya. Kok enggak Loh, yang ngenalin kan saya. Waktu nikah kok saya enggak diberi? Kecewa apa enggak? Kenapa? Merasa berjasa. Maka jangan pernah merasa berjasa. Loss. Nggak usah pakai dol. Loss. Lepas. Ketika dia merasa apa? Berjasa. Sama suami nggak usah merasa berjasa. Ada ini kisah nyata, Bu. Ibu-ibu nangis, Ustadz. Saya yang sekolahin dia, Ustadz. Saya yang membiayain dia, Ustadz. Setelah nikah, Ustadz nggak pernah pulang ke rumah saya. Kenapa? Merasa Maka yang ikhlas, lakukan semuanya karena Allah. Anda tidak akan kecewa. Karena Anda berharapnya bukan kepada manusia. Nah, itu tadi ada kaitannya dengan salah meletakkan harapan, salah meletakkan cinta. Nomor 3. Kenapa manusia gampang kecewa? Anda kok serius sekali sih, Bu? Sing tenang loh, Bu, gak usah. Santai ya. Nomor 1. Karena dia berharap kepada manusia yang terbatas. Nomor 2, karena dia merasa Nomor 3, karena dia lupa ada kehidupan akhirat. Karena dia lupa ada kehidupan akhirat. Sehingga ketika tidak mendapatkan di dunia, dia kecewa. Padahal kadang-kadang Allah menunda memberikan di dunia supaya Allah beri untuk Anda di akhirat. Apa dalilnya? Orang yang berdoa sama Allah pasti diijabah enggak? Pasti. Cara mengijabahnya salah satu di antara 3. Nomor 1. Kalau Allah lihat Anda lebih baik, langsung dikasih. Nomor 2. Kalau Allah lihat kalau dikasih Anda jadi tidak baik, maka Allah tunda dikasihnya nanti di mana? Di akhirat. Atau yang ketiga, Allah hindarkan Anda dari musibah. Berarti salah satu cara Allah mengabulkan doa yang Anda minta di dunia, Allah tidak kasih dunia. Allah kasihnya nanti di mana? Nah, kalau Anda berharap hanya dunia, Anda lupa dengan kehidupan akhirat, Anda akan kecewa. Loh, wis sholat kok gak sugih? Loh, duhane lo gak mek 2 rakaat. Salat duhaku 2234 rakaat. Kok tetap Kenapa? Karena Anda lupa ada kehidupan akhirat. Maka termasuk kalau Anda dizolimi orang, terus Anda lihat orang yang zolim tetap sehat, tetap kaya, tetap bahagia, Anda akan kecewa kalau mikirnya Anda cuma dunia. Anda lupa tidak akan orang itu luput dari hukuman Allah kelak di akhirat. Maka telu ini, Bu. Kalau Anda salah posisi, setiap hari Anda akan kecewa. Maka nomor 1 ingat, jangan berharap kepada manusia, nanti kecewa. Nomor 2, jangan pernah merasa berjasa. Saya dulu yang ngenalin, saya dulu yang modalin, saya dulu yang masukin, saya
Itu dulu yang merintis saya. Setelah saya tua. Nah, yang ketiga, jangan sampai lupa adanya kehidupan akhirat. Karena kalau hidupnya cuma mikirnya dunia, ingat tidak semua balasan dari Allah itu diberi di mana? Di dunia. Sekarang lihat, Bu, dunia itu di mata Allah ada artinya enggak? Ada nilainya enggak? Mbak. Skincare mahal atau murah? Perlu duit? Perlu duit. Mau duit? Tolong Mas Arif. Oh, ketinggalan. Alhamdulillah. Nggak usah Mas Arif, biarin. Gini, Bu. Kecewa kan? Itu tadi berharap sama manusia enggak, Ray. Coba berharap sama Allah, enggak akan kecewa. Gini, Bu. Allah Ta'ala menjelaskan tentang dunia melalui lisannya Nabi Muhammad. Apa itu? Sekiranya dunia bernilai di sisi Allah dan nilainya cuma separuh sayap nyamuk, maka orang kafir gak dikasih minum. Betul apa enggak? Tapi sekarang orang kafir bisa minum enggak? Orang kafir bisa makan enggak? Bahkan bisa pesta seneng-seneng kaya raya. Berarti dunia ada artinya enggak di mata Allah? Terus ketika dunia di mata Allah tidak ada artinya, mana mungkin Allah memberikan sesuatu kepada kekasihnya yang oleh Allah dianggap tidak ada artinya? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Berarti orang yang dicintai oleh Allah tidak harus dikasih dunia. Karena Allah ngelihat dunia apa? Dunia ini tidak ada artinya. Dunia tidak ada nilainya. Kamu saya cintai, kamu saya sayangi, kamu saya muliakan. Maka kamu saya beri bukan dunia tapi akhirat. Bukti gampangnya apa? Nabi Muhammad ketika diboikot istrinya, berinya di mana? Di kamar, kamarnya kecil, alasnya apa? Pelepah kurma. Ketika Umar masuk, Umar nangis enggak? Nangis, ya Rasulullah, itu loh Raja Kaisar, Raja Persia, Raja Romawi, ya Rasul. Tidurnya kasurnya empuk, berlapiskan sutra. Entah sutra tebal ataupun sutra yang tipis. Wa anta tanamu 'alal hasir, sementara engkau tidurnya di atas pelepah kurma. Nangis Umar, Bu. Karena dia salah meletakkan cinta. Cintanya bukan akhirat tapi dunia. Maka sama Rasul diluruskan. Apa kata Rasul? Ya Umar, wayhak, celaka kamu Umar. Atardo an takuna lahumud dunya walanal akhirah? Bukankah kamu ridho Umar? Biarkan dunia untuk mereka, sementara akhirat Allah berikan untuk kita. Nah ini loh, biar tidak salah meletakkan cinta. Letakkan cinta kita untuk Allah, untuk negeri akhirat. Soron dunia, Bu, tidak ada artinya. Melarat dunia tidak ada artinya. Sakit dunia tidak ada artinya. Selama soron dunia, melarat dunia, loron dunia mengantarkan Anda untuk mendapatkan kemuliaan selama-lamanya di negeri akhirat. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada MC-nya. Silakan.